Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di metode tamsil, praktek, teori, dan praktek kembali. Kami jelaskan bahwa metode ini diarahkan untuk bisa mengenali setiap kalimat yang kita baca. Baru setelah tujuan ini kita capai, maka kita melangkah kepada mencoba untuk mengharokati tulisan Arab yang belum ada harokatnya, alias tulisan Arab yang masih gundul. Letak perbedaan metode ini dengan metode yang lain adalah pada pembahasan dari mulai i'rab. Letak perbedaannya adalah dalam tata urutan mengenalkan dan menanamkan image bahwa nahwu sorof itu mudah, sehingga diharapkan dari mulai materi i'rab ini Anda tidak ketinggalan untuk terus mengikuti materi kami. Jangan lupa untuk lebih menambah kemanfaatan, silahkan untuk like, subscribe, dan bagikan supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yajibu wajib. Apa yang wajib? Ayat adaba, supaya bertata krama. Siapa? Al-waladu, anak. Bertata krama min sigharihi, dari kecilnya si anak. Ahmadu, Ahmad itu waladun, anak laki-laki, sifatnya waladun shaghirun, yang kecil. Lakinnahu, tetapi Ahmad itu adibun, anak yang bertata krama. Walihada, dan karena ini, yuhibbuhu, suka kepada Ahmad. Siapa? Abuhu, bapaknya Ahmad. Wahuwa, dan dia Ahmad aidon juga itu yuhibbu, suka siapa? Ahmad as-su'ala, pada bertanya, an kulli syai'in, tentang setiap sesuatu. Sifatnya kulli syai'in la yafhamuhu, yang tidak memahami siapa Ahmad kepada kulli syai'. Wa dzata yaumin, dan di suatu hari, tanazzaha, bersih-bersih siapa Ahmad ma'a abihi, bersama bapaknya Ahmad, fi bustanin, di kebun. Faro'a, kemudian melihat siapa Ahmad syajarata wardin, pada pohon mawar. Sifatnya pohon mawar jamilatan, yang bagus. Walakinnaha, dan tetapi pohon mawar tersebut itu muwajjatun, bengkok. Faqala, kemudian berkata siapa Ahmad, ma ajmala hadhihi syajarata, oh betapa indahnya pohon ini. Walakin, dan tetapi, ini kita potong, kita lanjutkan untuk materi kita besok. Kita lanjutkan kepada materi kita, yaitu tentang i'rab. Apa itu i'rab? Ini adalah fokus pembahasan kita pada pembahasan nahwu ini, yaitu membahas tentang i'rab. Perlu kita ketahui, i'rab adalah perubahan akhir dari kalimat. Saya di sini mengajukan 3 contoh, yaitu lafal nasoro zaidun. Nasoro telah menolong siapa? Zaidun, Zaid. Nasoro amrun zaidan. Nasoro telah menolong siapa? Amrun, Umar, menolong Zaidan kepada Zaid. Unzur, lihatlah, perintah untuk kamu laki-laki 1, ila Zaidin, pada Zaid. Fokus kepada kalimah Zaidun, Zaidan, dan Zaidin yang saya kasih warna merah. Kalimah tersebut menunjukkan bahwa lafal Zaidun itu bisa berubah, bisa dibaca Zaidan dan bisa dibaca Zaidin. Kalimah Zaidun yang bisa berubah ini itu dinamakan kalimah yang mu'rab, alias kalimah yang bisa di-i'robi. Sementara perubahannya itu sendiri itu dinamakan i'rob. Lalu di sini saya juga menuliskan contoh lafal huwa yaktubu. Huwa, dia laki-laki 1, itu yaktubu, sedang menulis. Siapa? Dia laki-laki 1. La yaktubu illa huwa. La yaktubu, tidak sedang menulis siapa? Illa huwa, kecuali dia laki-laki 1. Dari sini kita bisa melihat bahwa lafal huwa itu dalam beda posisi, dia tetap tertulis huwa, itu menunjukkan huwa itu tidak berubah. Di sini sekaligus saya beritahukan bahwa kata ganti atau isim dhamir seperti lafal huwa ini, yaitu kata ganti yang dalam bahasa Arabnya isim dhamir, itu semuanya pasti mabni. Apapun bentuknya, kata ganti itu mabni. Apa itu mabni? Mabni adalah kalimah yang tetap tidak bisa berubah, sehingga
Di sini saya ambil kesimpulan bahwa yang dinamakan mu'rab adalah kalimah yang bisa berubah huruf akhirnya, dan kalimah mabni adalah kalimah yang tidak bisa berubah huruf akhirnya. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, ketika sebuah kalimah itu ada yang berubah dan tidak berubah, itu berubahnya seperti apa dan tidak berubahnya seperti apa? Di sini ini kunci dari pembahasan nahwu shorof kita, yaitu bahwa perubahan huruf akhir sebagaimana kita tahu tadi ada lafal zaidun, zaidan, dan zaidin, maka perubahannya tergantung kepada harokat yang disandangnya. Zaidun, zaidan, dan zaidin itu ada harokat dhammah, harokat fathah, harokat kasroh, dan ada satu lagi yang tidak berharokat yaitu sukun. Maka dari sini kita bisa mengambil pemahaman bahwa perubahan itu ya di 4 pokok itu. Makanya di sini dalam bahasa Arab itu dibahasakan kalau dia di dhammah maka itu dinamakan perubahan rofa alias i'rabnya rofa. Sedangkan kalau fathah dia i'rabnya nasab, kalau kasroh dia i'rabnya jar, dan kalau sukun dia i'rabnya jazm. Jadi i'rab atau perubahan itu ada 4, yaitu rofa, nasab, jar, dan jazm. Pertanyaannya kemudian, kalau rofa itu yang seperti apa? Yang dibaca dhammah adalah tiap subjek. Jadi di sini kita bisa mudah untuk memahami bahwa setiap kalimah yang menduduki posisi sebagai subjek dalam susunan kalam atau kalimat, maka kalimah tersebut i'rabnya rofa alias di dhammah. Sedangkan kalimah yang i'rabnya nasab atau yang di fathah itu adalah kalimah-kalimah yang posisinya setelah subjek. Bisa dia objek, bisa dia keterangan waktu, bisa keterangan tempat, atau yang lainnya. Sehingga mudah dipahami nanti ketika kita membuat sebuah kalam atau kalimat, ketika kalimah yang menduduki posisi sebagai subjek maka dia rofa, yang menduduki posisi sebagai objek maka dia nasab. Sedangkan yang ketiga yang dibaca jar itu yang seperti apa? Yang dibaca jar itu kita kenalkan 2 dulu, yaitu yang ada huruf jarnya. Ingat ya, huruf jar sudah pernah kita bahas pada waktu kita membahas kalam, yaitu ciri-ciri kalimah isim, dan juga idhofah, ini juga pernah kita bahas. Huruf jar itu ada 10 sambil mengingatkan kembali. Yang pertama min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan terakhir huruf qasam. Semua itu huruf jar. Jadi kalau ada kalimah yang dimasuki huruf jar, kata kunci pertama kalimah tersebut pasti kalimah isim. Kata kunci kedua, kalimah tersebut pasti di-i'robi jar, alias paling mudahnya kita menandainya dengan belakangnya dibaca kasroh. Begitu juga idhofah. Sekedar mengingatkan kembali juga, yang dinamakan idhofah adalah 2 kalimah yang dijadikan satu dan mempunyai makna satu. Misalkan ada kata, waktu itu kita berikan contoh halaman sekolahan, 2 kata tapi yang mempunyai satu makna, satu objek, yaitu halaman milik sekolahan. Dan ini merupakan kalimah isim, sehingga yang jar itu pasti kalimah isim. Makanya jar itu khusus untuk kalimah isim. Lalu yang keempat adalah jazm, yang ciri utamanya adalah sukun. Jazm ini nanti khusus untuk kalimah fi'il. Mudah bukan untuk bisa memahami apa itu i'rab? Dari penjelasan yang barusan saya sampaikan, kita bisa mengambil kesimpulan dengan pengelompokan. Ketika ada kalimah isim, maka kemungkinan perubahannya adalah rofa, yaitu dibaca dhammah, atau nasab, yaitu dibaca fathah, atau kasroh, yaitu dibaca jar. Tidak mungkin kalimah isim dibaca jazm atau sukun, kecuali waqaf, karena kalau waqaf itu hakikatnya berharokat, sehingga kita fokusnya di sini ketika membaca tidak mengenal waqaf. Sementara begitu, jadi tiap kali kita membaca diusahakan untuk berharokat belakangnya, jangan sampai diwaqafkan, karena kita masih dalam taraf belajar tata bahasa Arab. Lalu yang kedua tadi, karena jazm itu ciri khusus kalimah fi'il, maka
kalimah fi'il itu mempunyai 3 i'rab, yaitu yang pertama kemungkinan rofa atau dibaca dhammah belakangnya, yang kedua nasab dibaca fathah belakangnya, dan yang ketiga sukun atau dibaca jazm. Sedangkan kalimah huruf dia selalu pasti mabni. Jadi kalau kita mengacu pada 3 kalimah ini yang nanti kemungkinan bisa berubah dan kita pikirkan i'rabnya mau seperti apa adalah kalimah isim dan kalimah fi'il. Kalimah isim mempunyai kemungkinan dibaca dhammah, fathah atau kasrah, atau dibaca rofa, nasab atau jar. Sedangkan kalimah fi'il kemungkinan dibaca rofa, nasab atau jazm. Sedangkan kalimah huruf pasti mabni. Walaupun kalimah isim dan kalimah fi'il juga ada beberapa yang mabni, hanya beberapa, tapi kita fokus kepada kalimah isim dan kalimah fi'il yang bisa di-i'rabi dulu. Untuk lebih jauh kita menganalisa mana kalimah isim yang harus i'rabnya rofa, yang seperti apa saja, mana kalimah fi'il yang i'rabnya harus nasab dan seperti apa saja, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi dari sini kita sudah bisa punya pemahaman jika ada kalimah yang mempunyai posisi sebagai subjek maka dia rofa. Mudah bukan? Rofa itu ya dhammah. Udah begitu saja, jangan mikir yang lain-lain dulu. Ciri utama rofa adalah dhammah. Ada bahasa ciri utama, berarti ada cirinya lain, ada, tapi belum kita bahas sekarang. Yang penting tanamkan di pemahaman kita bahwa rofa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasroh. Rofa kalau jadi subjek, nasab itu kalau jadi objek atau setelah subjek begitu, kasroh itu kalau dia ada huruf jar atau dibikin susunan idhofah. Oke, itu materi kita pada kali ini. Bisa dipahami bukan? Mudah bukan? Langsung saja kita terapkan pada bacaan kita. Kita kembali kepada bacaan kita. Kita analisa sesuai materi yang baru saja kita bahas, serta kita terapkan sesuai dengan materi sebelumnya, yaitu pada bab kalam. Yang pertama, kita menganalisa lafal yajibu. Dari bab kalam dulu pembahasannya. Yajibu kalimah apa? Diawali dengan salah satu hurufnya lafal anita. Berarti lafal yajibu adalah kalimah fi'il. Pembahasan kali ini, kalau huruf belakangnya di dhammah berarti i'rabnya rofa. Betul, yajibu itu fi'il yang i'rabnya rofa. Lalu ayyata'addaba itu juga kalimah fi'il, ya, karena diawali dengan ya dan belakangnya fathah, berarti i'rabnya nasab. An itu kalimah huruf, dia akan selalu dibaca an. Al-waladu dia ada al, berarti kalimah isim. Betul, tu itu dibaca rofa, berarti al-walad itu kalimah isim yang i'rabnya rofa. Kalau kita melihat dari susunan, berakhlak siapa anak? Anak itu berakhlak. Anak itu posisinya sebagai subjek, maka al-waladu itu rofa, dan rofa itu dhammah. Seperti keterangan yang tadi, yata'addabal waladu, lafal al-waladu jadi subjek, maka dia i'rabnya rofa, dan rofa itu dhammah. Min sigharihi, min itu huruf jar, seperti hafalan kita, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan huruf qasam. Min itu huruf jar, sighari itu jadi yang dijarkan, atau dalam bahasa Arab posisinya sebagai majrur. Sighari itu yang dijarkan, maka sighari itu i'rabnya jar, cirinya kasrah. Sighari hi itu kata ganti untuk laki-laki satu. Lebih detail tentang kata ganti atau isim dhamir akan kita bahas pada saat sesi-sesi khusus nanti. Kita hanya pengenalan saja dulu. Min sigharihi, sigharihi kecilnya anak, itu dua kalimah, dua kata yang mempunyai makna satu, sehingga sigharihi itu juga susunan idhofah. Ahmadu itu jelas kalau kita lihat artinya isim, karena salah satu cara untuk mengenali isim kita lihat artinya atau maknanya. Ahmadu isim, belakangnya di dhammah, maka itu i'rabnya rofa, dan itu posisinya sebagai subjek, maka rofa. Mudah bukan? Waladun itu rofa karena dhammah belakangnya, dan itu kalimah isim. Shaghirun itu kalimah isim, i'rabnya rofa juga. Lakinnahu, lakinna itu sendiri kita bahas besok, itu huruf. Hu itu kata ganti untuk laki-laki satu, kita bahas besok. Adibun itu kalimah isim yang i'rabnya rofa karena belakangnya di dhammah.
Wali hadza, wanya itu dan, li karena hadza ini, itu masing-masing mabni, tapi belum saya jelaskan sekarang. Dalam konteks sekarang saya menjelaskan yang pertama, wa itu kalimah huruf karena dia tidak bisa berdiri sendiri, artinya dan. Li hadza, li itu juga huruf jar. Huruf jar lam itu disertai dengan kalimah yang standar, bukan kata ganti, maka dia dibaca li, kecuali kalau digabungkan dengan isim dhamir atau kata ganti maka dibaca la. Hadza itu berarti kalimah isim, cirinya apa? Dimasuki huruf jar li, lam itu. Yuhibbu diawali dengan ya, berarti dia kalimah fi'il, akhirnya di dhammah yaitu bu, berarti i'rabnya rofa. Yuhibbu berarti kalimah fi'il yang i'rabnya rofa. Hu itu isim dhamir atau kata ganti, dia hukumnya mabni. Abuhu ini kita bahas besok, belum saatnya. Wa huwa, wawu itu kalimah huruf mabni, huwa itu isim dhamir mabni juga. Aidan kalau kita lihat belakangnya fathah maka ini i'rabnya nasab dan ini kalimah isim. Yuhibbu seperti di atas. As-su'ala kalimah isim, ada al dan i'rabnya nasab. An kulli syai'in, an itu huruf jar seperti hafalan kita kemarin sudah, huruf jarnya yang 10. Kulli syai'in, kulli itu berarti jadi yang dijarkan alias jadi majrur, sementara kulli syai'in setiap sesuatu itu susunan idhofah alias tarkib idhofah. Tarkib idhofah masih ingat, yang pertama dinamakan mudhaf, yang kedua dinamakan mudhaf ilaih, sehingga kulli itu mudhaf, syai'in itu mudhaf ilaih. La yafhamuhu, la itu kalimah huruf jadi dia mabni tidak bisa berubah. Yafhamu, ya itu ciri fi'il, yafhamu belakangnya di dhammah maka dia i'rabnya rofa. Yafhamu kalimah fi'il yang i'rabnya rofa. Hu itu isim dhamir atau kata ganti yang hukumnya mabni. Wa zata yaumin, wa itu kalimah huruf dan begitu. Zata yaumin ini belum saya jelaskan, yang jelas zata itu isim, yaumin itu isim karena ini susunan idhofah. Yaumin dibaca jar tanwin, berarti yaumin itu kalimah isim yang i'rabnya jar. Tanazzaha itu kalimah fi'il diawali dengan ta. Ha nasab bukan, tapi belum saya bahas sekarang. Ha dibaca fathah itu bukan ciri nasab kalau di sini, tapi tidak saya bahas sekarang. Ini akan saya jelaskan pada sesi selanjutnya. Ma abihi, ma itu dibaca fathah belakangnya, berarti i'rabnya nasab. Abihi ini dibaca jar karena susunan mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, mudhaf ilaih. Belum saya bahas sekarang. Fi bustanin, fi huruf jar, bustanin itu pasti kalimah isim karena ada tanwin dan dibaca jar karena belakangnya kasroh dan ada huruf jar. Fi faro'a, fa-nya kemudian ro'a, itu kita bahas besok. Syajarota wardin, pohon mawar, ini dua kata yang menjadi satu maka ini susunan idhofah. Syajarota itu karena menjadi susunan idhofah berarti kalimah isim, belakangnya fathah berarti i'rabnya nasab. Wardin itu kasroh berarti kalimah isim yang dibaca jar. Dari sisi posisi kenapa syajarota dibaca nasab? Iya seperti tadi saya jelaskan, faro'a kemudian melihat siapa? Ahmad. Syajarota wardin melihat pohon mawar, berarti syajarota wardin posisinya jadi objek maka syajarota i'rabnya nasab. Jamilatan kalimah isim yang i'rabnya nasab. Walakinnaha muwajjatun, wawunya kalimah huruf, lakinna tetapi kalimah huruf juga. Hanya itu isim dhamir alias kata ganti untuk perempuan satu. Kenapa perempuan satu? Karena syajarota ada tak marbutohnya, itu ciri perempuan. Muwajjatun itu kalimah isim yang i'rabnya rofa. Faqola, fa-nya kalimah huruf, qolanya kalimah fi'il. Kita jelaskan besok. Ahmadu itu kalimah isim karena artinya nama dan i'rabnya rofa. Ma ajmala hadhihi syajarota kita jelaskan kemudian. Walakin wawunya kalimah huruf, lakin kalimah huruf juga. Dua-duanya mabni, tidak ber-i'rab. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam
sesi ini kita sudah bisa tahu mana i'rab, mana kalimah yang mu'rab dan mana yang mabni. Seperti apa mu'rab dan seperti apa yang mabni. Mu'rab adalah kalimah yang bisa berubah akhirnya, mabni adalah yang tidak bisa berubah huruf akhirnya. Cukup sekian pembahasan pada kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang hendak dipertanyakan, diusulkan, silahkan tulis di komentar pada postingan ini. Silahkan untuk share, like, dan subscribe agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari materi kita. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.